Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novandra Priyonugroho dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di semester 4 kelas D pada Fakultas Dakwah. Pada saat ini saya akan mereview kembali pelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI pada hari Rabu kemarin, bertepatan pada tanggal 06 Maret 2024. Di pekan Rabu kemarin, kami telah membahas tentang fungsi artikel dan fungsi berita, serta bagaimana sih cara menulis makalah yang baik dan benar. Nah, beranjak ke materi pertama, yaitu fungsi artikel. Dan fungsi artikel itu diantaranya yang pertama, yaitu menganalisis suatu berita. Dalam era informasi yang serba cepat ini, seperti sekarang ini, masyarakat seringkali dihadapkan pada berbagai informasi yang bermacam-macam dan terkadang bingung dalam memahaminya. Dalam artikel, penulisan dapat membantu masyarakat untuk menganalisis berita dengan lebih objektif dan mendalam. Melalui analisis yang baik, penulisan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada si pembaca. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya forum diskusi. Fungsi artikel yang kedua itu ialah forum diskusi. Dalam artikel, penulisan dapat mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan pendapatnya mengenai suatu topik tertentu. Pembaca juga dapat memberikan komentar atau tanggapan terhadap artikel tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sarana aktualisasi dan eksistensi penulis. Dalam artikel, penulisan dapat menunjukkan keahlian dan pengetahuannya dalam bidang tertentu. Dengan menulis artikel yang bermutu, penulisan dapat memperoleh pengakuan dan penghargaan dari masyarakat tentunya, atau dari si pembaca. Nah, yang keempat itu ada yang namanya sosialisasi dan kontribusi gagasan. Dalam artikel, penulisan dapat menyampaikan ide dan gagasannya kepada masyarakat luas. Dengan demikian, penulisan dapat berkontribusi dalam perkembangan pemikiran dan pengetahuan. Melalui artikel juga, penulis dapat menginspirasi orang lain, banyak orang, dan membantu masyarakat dalam memahami suatu topik tertentu. Nah, dan yang kelima, yaitu membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keenam, yaitu menjadi sumber pengetahuan yang membuka wawasan dan memberi pencerahan kepada masyarakat tentunya, atau kepada si pembaca artikel tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah berbagi inspirasi mengenai orang, mengenai cerita dan perkembangan zaman, dan lain sebagainya. Dan beranjak ke materi yang kedua, yaitu fungsi berita. Fungsi berita itu diantaranya yang pertama, menyampaikan informasi tentunya. Berita memberikan informasi terkini tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Informasi yang disampaikan oleh berita sangat penting agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dunia, mengambil keputusan yang tepat, dan memahami isu-isu yang sedang berkembang di zamannya itu. Nah, yang kedua yaitu fungsi berita ialah memberikan edukasi. Dalam berita, kita dapat menemukan artikel-artikel yang memberikan penjelasan tentang topik-topik tertentu, mengulas isu-isu sosial, atau memberikan panduan-panduan praktis. Dengan adanya berita, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, baru memahami perspektif yang beragam dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap dunia yang terus berubah dengan zaman yang terus berubah. Dan yang ketiga yaitu menciptakan opini publik. Nah,
Berita yang menyampaikan fakta dengan jelas dan objektif dapat membantu masyarakat dalam membentuk opini mereka sendiri. Di samping itu, berita juga dapat memberikan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga masyarakat dapat memahami berbagai perspektif yang ada gitu. Dan yang keempat yaitu mengawasi kekuasaan, dan yang kelima fungsi berita itu ialah hiburan, dan yang terakhir ialah menjaga kebebasan pers. Dan beranjak ke materi yang selanjutnya yaitu, dan di pertemuan Rabu kemarin ya juga kita telah sama-sama membahas bagaimana sih cara penulisan makalah, bagaimana caranya membuat makalah itu yang baik dan benar, yang tepat dan jelas agar supaya tidak berantakan. Nah, sekarang saya akan sedikit mengulas, sedikit memberikan ilmunya apa yang telah saya pelajari. Yang pertama, itu ialah ketika menulis judul makalah, bukan isi yang akan dibahas, tidak akan dijadikan suatu judul, tapi kita mencari judul yang tepat dengan materi yang akan dibahas. Nah, yang kedua, itu dalam penulisan latar belakang, tidak boleh ada angka atau mengurutkan dengan memakai angka atau nomor, harus langsung saja polos, jadi tidak ada angka-angkanya. Dan yang ketiga, yaitu ketika menemukan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman, atau selain bahasa Indonesia dan sebagainya, diharuskan dituliskan untuk miring. Nah, yang keempat yaitu pada latar belakang harus terdapat masalah pembahasan yang diambil dari identifikasi masalah dan harus dijabarkan minimal satu paragraf serta harus didukung dengan data dan fakta yang ada. Dan yang kelima yaitu ketika menulis kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah yang terletak, yang telah tercantum di latar belakang pada suatu makalah tersebut. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan perihal tentang mereview pelajaran penulisan berita dan artikel di pekan Rabu kemarin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.